Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor lainnya, Gerbong Kereta Api Angker. Rino naik kereta api dari Yogyakarta pukul 6 malam menuju ke Jakarta karena ada keperluan mengenai pekerjaannya. Dia harus berangkat saat itu juga. Akan tetapi, Rino ternyata salah memilih gerbong kereta di bagian belakang rangkaian kereta restorasi. Dan gerbong yang dia pilih posisinya saat itu paling belakang. Penumpang di gerbong itu pun hanya beberapa orang. Itu pun posisinya ada di depan dekat pintu. Sementara deretan tengah kosong dan deretan paling belakang cuma dia sendirian. Baru dia sadari setelah mengerjakan sholat maghrib. Saat Rino memasuki gerbong kereta, dia merasa sudah salah pilih gerbong. Dia harus berjalan melewati dua gerbong lain lebih dulu saat kereta sudah mulai merangkak meninggalkan stasiun. Dia melihat beberapa penumpang di deretan gak jauh dari pintu depan eksekutif. Ada 3 orang mengisi kursi deretan belakang. Kondektur dan keamanan kereta juga langsung melaksanakan tugasnya, mengecek penumpang yang baru saja naik. Ketika kereta sudah meninggalkan stasiun, hari sudah memasuki waktu maghrib. Rino masih punya wudhu pada saat itu. Sehingga dia bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat isya. Terlihat 2 orang petugas restorasi sedang berjalan masuk ke gerbong eksekutif buat menawarkan jualannya. Saat Rino sholat, terdengar suara orang mengobrol. Seru banget di belakangnya. Namun dia tetap fokus untuk melaksanakan sholatnya. Selesai sholat, dia melanjutkan membaca Yasin dan Al-Waqiah. Yang mengobrol di belakangnya sempat terdiam saat petugas restorasi menghampiri. Dan sesaat terdengar petugas restorasi dan cleaning service saling mengobrol di area dekat toilet. Tidak sampai 5 menit, petugas restorasi melewatinya lagi. Tak lama kemudian, petugas cleaning service pun melewatinya. Dan Rino kembali mendengar orang mengobrol di belakangnya. Sempat otaknya berpikir karena merasa aneh dengan suara obrolan tersebut. Di belakangnya itu ada 3 orang dengan tempat duduk yang terpisah dan terlihat seperti orang yang tidak saling kenal. Tapi yang mengobrol terdengar ramai sekali dan ada suara perempuan dan anak-anak. Padahal tadi dia lihat hanya 3 orang penumpang laki-laki. Selesai mengaji, Rino pura-pura memasukkan jaket ke dalam ranselnya dengan berdiri. Hanya ingin melihat penumpang yang ada di belakang tempat duduknya. Hari sudah mulai gelap pada saat itu. Kosong, tidak ada seorang pun yang duduk di dekatnya. Dilihat ke atas tempat menyimpan barang-barang yang tadi terisi koper dan dus-dus sekarang terlihat kosong. Spontan dia berjalan menuju ke pintu buat memastikan penglihatannya lagi.
Toilet dicek pun juga kosong. Yang terlihat jalanan gelap yang sesekali ada penerangan kecil dari lampu-lampu rumah warga yang dilewati dari kaca-kaca pintu gerbong eksekutif kereta api. Aku sendirian, gumamnya. Orang-orang yang duduk di belakangnya kemana? Lanjutnya sambil berzikir bersolawat. Tak lama kemudian, cleaning service berseragam biru kembali datang. Mas, yang tadi duduk di situ sama di situ dan yang di situ sudah turunkah? Tanya Rino pada cleaning service berseragam biru tersebut sambil menunjuk kursi-kursi yang tadi terisi penumpang. Dari tadi saya tidak melihat orang lain kecuali Anda, jawab cleaning service tersebut. Yang benar sih Mas, tadi kan ada penumpang juga yang duduk di situ dan di situ, kata Rino lagi sambil kembali menunjuk tempat duduk yang ada di belakangnya. Maaf Mas, dari tadi tidak ada penumpang yang duduk di belakang sini kecuali Anda, jawab cleaning service itu lagi. Mas, tadi waktu saya sholat kan Mas ada di belakang situ kan? Berarti dengar juga dong orang ngobrol ramai tadi sebelum teman-teman Mas yang dari restorasi datang, kata Rino lagi karena penasaran. Ada orang ngobrol di mana Mas? Sahut cleaning service agak terkejut. Lalu dia beranjak mengecek ke belakang dan Rino mengikutinya. Tidak ada orang Mas, tidak ada siapa-siapa, kata cleaning service itu. Telinganya mulai mendengar suara orang bisik-bisik dan spontan Rino bilang kepada cleaning service mau ketemu dengan kondektur. Mas bisa bantu saya sebentar di sini? Saya tunggu ya Mas. Ya, saya akan tanyakan kepada kondekturnya, jawab cleaning service. Iya Mas, kasih tahu kondekturnya saya minta pindah tempat duduk ya, jawab Rino. Agak lama menunggu, belum ada tanda-tanda kondektur datang. Cleaning service yang tadinya berdiri di area belakang kemudian pergi. Mungkin menemui kondektur secara langsung. Rino sudah merasakan tidak nyaman di gerbong kereta api tempat duduknya. Tiba-tiba saja, lampu padam. Bahkan Rino mulai kepanik. Dia berdiri, kemudian membuka pintu penghubung gerbong lain. Tapi macet. Pintu tidak dapat dibuka. Kemudian terdengar suara rintihan kesakitan, banyak suara teriakan, jeritan yang memilukan. Samar-samar terlihat banyak noda darah di dinding gerbong kereta api. Dan terlihat banyak orang terluka di situ. Mereka semua menatap Rino dengan wajah yang sangat mengerikan sekali. Rino benar-benar tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Sosok perempuan hamil dengan pakaian bersimbah darah, dengan dada berlubang, berdiri di hadapannya. Dengan senyum yang menakutkan, Rino tiba-tiba saja terasa tercekik sampai matanya melotot, namun dia masih dapat beristighfar
dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal sambil memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dari gangguan sosok-sosok astral yang memenuhi gerbong kereta api itu. Dia terus membaca doa-doa sambil memejamkan matanya. Bau amis memenuhi ruangan itu. Tak kuat, akhirnya dia pingsan. Tak lama kemudian, kondektur bersama cleaning service datang. Mereka panik melihat Rino pingsan. Mereka mencoba menyadarkannya. Akhirnya, tak berselang lama, Rino bangun dan berteriak-teriak seakan kejadian yang dialaminya masih sama. Ketika dia sudah benar-benar sadar, dia berhenti berteriak dan menceritakan semuanya. Kondektur agak terkejut dan melihat ke arah cleaning service. Tetapi mereka tidak banyak bicara dan membantu Rino mengangkat koper serta ranselnya untuk pindah gerbong lainnya. Mas, terima kasih sudah ngebolehin saya pindah tempat duduk, ujarnya gak peduli dengan rasa heran yang dia rasakan oleh kondektur dan cleaning service tersebut. Saat Rino mau mencapai pintu bordis, terdengar suara ibu-ibu juga minta dibolehin pindah ke gerbong lain yang juga. Ibu-ibu tersebut turun di Jakarta. Mereka bertanya kepada Rino, kenapa pindah gerbong? Lalu Rino menceritakan apa yang dia alami dari saat memasuki gerbong hingga akan pindah ke gerbong lainnya. Mereka malah bercerita yang entah apa Rino tidak terlalu memperhatikan. Tetapi masih terdengar bahwa katanya gerbong kereta eksekutif adalah gerbong yang di dalamnya pernah terjadi hal yang sangat mengerikan. Ada perampokan di kereta yang menyebabkan puluhan orang tewas karena mencoba memberontak dari para perampok. Banyak korban jiwa karena kejadian itu. Baru sekali itu sepanjang hidup Rino naik kereta api malah mengalami hal yang tak biasa. Mereka terlihat nyata seperti kita manusia. Ketika mereka mengobrol juga seperti kita manusia. Suaranya riuh dan seru sekali obrolannya. Karena saat Rino sholat dan mengaji, mereka tetap mengobrol dengan serunya. Mereka justru tak terdengar suaranya saat orang restorasi lewat dan saat Rino selesai mengaji, mengecek siapa yang tadi mengobrol. Tapi suara mereka terdengar lagi berbisik-bisik, seperti orang yang tidak ingin mengganggu orang yang lainnya. Saat Rino bicara dengan cleaning service buat menanyakan apa yang dia dengar, hingga bicara dengan kondektur yang mempersilahkan Rino untuk pindah gerbong. Hingga pada akhirnya, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Rino telah sampai di kota tujuannya dengan selamat.
Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi ya di cerita horor yang berikutnya. Terima kasih.